Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran IPA. Materi hari ini atau materi kali ini adalah pengukuran pada jangka sorong dan mikrometerskop. Mikrometerskop dan jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang. Ini adalah contoh dari jangka sorong, dan selanjutnya ini adalah contoh dari mikrometerskop. Mungkin kalian ada yang sudah tahu atau sudah pernah lihat jangka sorong dan mikrometerskop, atau bahkan belum tahu sama sekali. Nah, bagaimana sih cara penggunanya? Nah, kita akan mempelajarinya mulai dari sini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang jangka sorong dan bagiannya, di mana jangka sorong itu bagian-bagiannya ada 9 bagian. Ya, yang pertama itu ada rahang bawah. Nah, ini ada rahang bawah ya, yang nomor 1 itu. Itu fungsinya adalah untuk mengukur panjang dan diameter suatu benda. Jadi kalau misalkan kalian mengukur panjang, tapi panjangnya harus sesuai dengan jangka sorongnya ya, nggak boleh lebih karena nggak bisa. Nah, sedangkan rahang atas itu adalah untuk mengukur diameter bagian dalam suatu benda. Contohnya kalau misalkan ada suatu tabung, kita kan biasanya cuma mengukur bagian luarnya saja kan, tapi kita tidak tahu mengukur bagian dalamnya. Nah, itu adalah gunanya untuk rahang atas. Yang ketiga itu ada tangkai kedalaman, atau dia disebutnya kaki jangka sorong. Nah, itu adalah sesuai namanya, itu untuk mengukur kedalaman. Nah, untuk skala itu bagian 4 dan 5 ada 2 skala. Ada skala utama yang berbentuk persatuannya adalah milimeter, dan skala utama yang satunya inci. Ini adalah fungsinya sama sebagai penggaris. Nah, sedangkan ada skala nonius atau vernier. Ini adalah skala tambahan, satuannya pun sama. Ke milimeter ya harus menggunakan milimeter. Kalau di skala utama yang inci, maka skala noniusnya juga yang inci. Fungsinya untuk apa? Ini fungsinya adalah untuk sebagai penghitung nilai lebihan ya. Jadi kalau misalkan itu ada nilai-nilainya, nanti akan digabungkan. Berarti ini adalah tingkat ketelitiannya ada berapa gitu. Sedangkan di sini nomor 8 itu adalah skor pengunci. Gunanya untuk apa? Pada saat kita buka ya, di bagian 1 dan bagian 2 itu ada bagian rahang tetap dan rahang geser. Rahang tetap itu adalah rahang yang tidak dapat dipindah-pindah, sedangkan kalau rahang geser kita bisa menggesernya dari kanan atau ke kiri. Nah, fungsinya untuk pengunci itu adalah biar si rahang geser itu tidak bergeser pada saat kita mengukur, sehingga ukurannya itu tetap. Dan untuk skrup ibu jari itu adalah fungsinya sebagai pendorong, jadi tempatnya ibu jari kita untuk mendorong atau menarik dari si rahang geser. Cara pembacaan skala pada jangka sorong, ini ada contoh soal ya. Contoh soalnya seperti ini. Nah, yang bagian atas ini, yang angka bagian atas ini disebutnya adalah skala utama, sedangkan skala yang dari 0 sampai 10 bagian bawah ini adalah skala 0. Bagaimana sih cara membacanya? Kita perhatikan. Yang pertama, kalian harus perhatikan tanda batas berupa titik-titik pada gambar. Di sini ada titik-titik kan, ada 2 titik-titik. Oke. Nah, terus selanjutnya perhatikan angka 0 pada skala nonius, berarti bagian bawah. Nah, skala utama yang terbaca adalah garis sebelum angka 0. Berarti kalau misalkan ini yang ditandai sama garis batas awal, berarti di sini nih itu yang ada tanda panah merah. Ya, skala utama yang terbaca adalah kalau di atas itu sebelum angka 0 bawah, berarti angkanya kan 2. Nah, sedangkan garis dari 2 itu ada 7 garis pas 3 titik-titik itu. Artinya itu adalah 7 mm, sehingga hasilnya kalau misalkan kita gabungkan itu adalah 2,7 cm atau 27 mm. Nah, selanjutnya cara membaca skala nonius itu adalah kita membaca bagian bawah, berarti skala bagian bawah yang dari 0 sampai 10. Nah, terus kita harus melihat
dari skala nonis dan skala utama, garisnya yang lurus itu yang mana? Nah, itu adalah skala yang terbaca. Kalau di sini garisnya di garis batas akhir ya, yang titik-titik akhir ini. Nah, skala nonis yang terbaca berarti di sini 6 garis, atau karena ketelitiannya 0,1 berarti 0,1 dikali 6. Hasilnya adalah 0,6, sehingga pembacaan dari skala pada jangka sorong yaitu 27 ditambah 0,6, yaitu hasilnya 27,6 mm. Nah, sebaiknya dalam pembacaan jangka sorong satuan yang digunakan adalah dalam satuan milimeter, walaupun kalau misalkan dalam jawaban mintanya cm tinggal dikonversi saja. Selanjutnya, setelah jangka sorong ini ada mikrometerskop. Kita akan mempelajari tentang mikrometerskop dan bagian-bagiannya. Seperti biasa, sebenarnya fungsinya hampir sama dengan jangka sorong, hanya perbedaannya mungkin dari tingkat ketelitian dan cara penggunaannya. Ya, bagian-bagian dari mikrometerskop di sini ada poros tetap dan poros geser. Itu fungsinya sebenarnya sama dengan rahang tetap dan rahang geser pada jangka sorong. Di sini ada frame, ya. Frame itu fungsinya sebagai tempat menjepit ya. Di sini ada tempat mengukur. Terus ada skala utama dan ada skala nonius, sama gitu kan. Terus di sini ada pemutar. Ini pemutar maksudnya adalah pemutar kasar. Sedangkan di sini raset itu adalah pemutar halus. Jadi kalau misalkan kita muternya raset itu akan halus sekali. Jadi sedikit-sedikit. Nah, kelebihan dari raset, jadi pada saat posisinya pas pada saat mengukur, raset itu, poros geser itu tidak akan bergerak lagi, ya. Jadi hanya di situ aja, nanti raset akan bunyi krak 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 gitu. Jadi dia nggak bergerak. Beda dengan memutar. Kalau memutar, kalau misalkan kita pakai tangan kita sebagai bahan ukuran, kalau kita memutar kasar, itu tangan kita bisa gepeng gitu. Jadi karena muter terus, dia poros geser itu harus bergerak terus. Beda dengan raset. Jadi gitu ya. Nah, di skala utama di sini ada garis horizontal ya, yang memisahkan garis yang ke atas dan ke bawah. Kalau ke atas itu ada angkanya, yang ke bawah itu tidak. Nah, itu biasa kalau kita nyebutnya adalah sumbu utama atau garis horizontal. Kalau misalkan atas itu biasa hitungannya satuan. Kalau garis yang bawah itu tambah 0,5. Ingat satuan dari itu adalah milimeter ya. Kalau misalkan milimeter bagian-bagiannya hanya segini, terus bagaimana cara pembacaan skalanya? Cara pembacaan skala mikrometerskop itu yang pertama ya, di sini perhatikan garis panjang yang ada pada skala utama, ada garis horizontal dan sumbu utama. Jadi di antara di sini yang ada 0 sama milimeter itu kan ada garis panjang, itu disebutnya dengan garis horizontal atau sumbu utama. Selanjutnya, untuk membaca skala utama yang terbaca adalah angka yang terlihat. Nah, berarti di sini yang terlihatnya berapa? 4 kan? 1 sampai 4 berarti di 4. Ditambah garis bawah sumbu utama jika ada. Berarti di garis bawah nih. Ya, ada garis bawah berarti di sini tambahannya 0,5. Jadi, skala utama yang terbaca adalah 4 mm ditambah 0,5 mm. Hasilnya adalah 4,5 mm. Dan bagaimana dengan pembacaan skala nonius? Ya, cara membaca skala nonius adalah skala yang garis pada skala nonius dan sumbu utama atau horizontal itu harus lurus. Jadi di sini berarti yang antara garis pada skala nonius itu harus lurus dengan sumbu utama, yaitu garis di sini skala nonius yang terbaca adalah satu garis setelah angka 45, betul ya? Nah, yang itu artinya adalah garis ke-46 gitu. Karena ketelitian mikrometerskop adalah 0,01, kalau jangka sorong kan 0,1, kalau mikrometerskop 0,01, maka 0,01 dikali garis ke-46 berarti sama dengan 0,46. Di hasil total pengukurannya adalah 4,5 ditambah 0,46, hasilnya adalah
4,96 mm. Jadi itu, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Oke. Terima kasih.